Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Magnet Rezeki, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pekan ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Ramadan Menggapai Keajaiban. Masih bersama saya Erna Yulia yang alhamdulillah hari ini saya masih membersamai narasumber yang sangat luar biasa minggu lalu, yaitu seorang certified trainer Magnet Rezeki ya. Beliau sudah menuliskan 3 bukunya dan alhamdulillah 3 buku tersebut terinspirasi dari buku Rahasia Magnet Rezeki yang ditulis oleh Ustadz Nasrullah ya. Untuk itu kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Bunda Dina. Waalaikumsalam Teh Erna. Masya Allah. Apa kabarnya Bun hari ini? Wah, alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Masya Allah. Gimana Pun? Puasanya lancar? Lancar banget. Masya Allah, alhamdulillah ya. Bunda Dina, alhamdulillah. Iya. Pekan lalu kita sudah membahas Iya. tentang Keluarga ajaib ya. keluarga ajaib yang selalu ditolong Allah Betul. ya. Dengan tema Apapun sekolahnya, yang penting orang tuanya. Ya, sangat dahsyat ya Bun. Iya. Dan untuk materi pekan ini Bunda, Yep. hari ini kayak materinya menurut saya tidak kalah menarik ya Bun. Iya. Dari minggu lalu ya, karena lisan kita Bun di bulan Ramadan ini ternyata tidak hanya puasa itu yang berbicara tentang puasa perut ya Bun, tapi bagaimana kita bisa berpuasa dari lisan kita ya Bun. Sama pikiran dulu. Sama pikiran, Iya, betul kemudian sekali. lisan ya. Iya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya Bun. Iya, betul sekali. Apalagi yang berkaitan dengan seorang ibu ya Bun. Iya. Bagaimana lisan bisa mempengaruhi nasib kita. Betul. Betul Dan sekali Bun. gak cuma nasib kita, nasib anak kita dan nasib pasangan kita nantinya. Oh gitu ya. Oke. Kalau gitu silakan Bun langsung menjelaskan tentang apa sih yang pengaruhnya Ya. lisan kita terhadap nasib kita dan anak serta pasangan kita. Siap kalau gitu. Terima kasih Teh Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Bunda Dina Indriani, Certified Trainer Magnet Rezeki. Alhamdulillah kita bertemu kembali di episode yang kedua. Setelah episode pertama kemarin kita membahas tentang bagaimana magnet rezeki diterapkan dalam kehidupan keluarga atau parenting ya. Minggu kemarin kita membahas tentang kaitannya perisai ya, perisai kita sebagai orang tua dari anak-anak kita. Nah, jadi apapun sekolahnya anak kita, yang penting orang tuanya. Jadi kalau mau mendapatkan anak yang soleh dan soleha, bagaimana kita sendiri sebagai orang tua memantaskan diri untuk menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Nah, episode kali ini berkaitan dengan jurus magnet rezeki, yaitu Law of Projection dan juga disiplin kata ya. Jadi gunakanlah Ramadan ini sebagai momentum untuk berpikir dan berkata-kata baik ya. Apalagi ketika kita mendapatkan paradox of candy yang berkaitan dengan pasangan kita ataupun anak-anak kita, waktunya menggunakan istilah wow, keren, lalu langsung ganti dengan kata-kata yang baik ya. Agar apa? Agar menjadi nasib yang baik untuk anak-anak kita dan pasangan kita. Nah, pernah dengar nggak kisah dari maling kundang? Nah, pernah ya? Semuanya tentunya se-Indonesia pasti tahu kisah yang legenda ini. Dimana kisah ini menggambarkan gitu ya tentang marahnya seorang ibu ya. Ketika marah, sang ibu ini tidak bisa menahan apa yang menjadi lisannya dan akhirnya mendoakan sang anak menjadi batu, dan akhirnya menjadi kenyataan nasib si anak menjadi batu. Coba bayangkan, pikirkan dan rasakan, andaikan ibunya maling kundang sudah belajar ilmu magnet rezeki gitu ya, pasti akan mengutuknya bukan jadi batu, siapa tahu mengutuk jadi presiden, jadi imam, jadi ustadz ya, jadi pengusaha ya. Karena kekuatan kata-kata dari seorang ibu itu sangat-sangat luar biasa, bisa menentukan nasib sang anak ya. Atau pernah nggak kira-kira waktu zaman kita dulu tuh sinetron yang lagi in banget tuh namanya Sidul Anak Sekolahan ya, dimana saya pernah ambil cuplikannya. Waktu itu Benyamin S, dimana merupakan ayah dari Sidul ya sebagai pemerannya waktu itu. Di dalam salah satu adegannya mengatakan, gue sumpahin lo jadi gubernur. Itu kata-kata bercanda loh, itu kata-kata dalam skrip sinetron.
Tapi nyatanya malaikat mengaminkan karena beberapa tahun kemudian ternyata benar ya, Bapak Rano Karno itu menjadi gubernur Banten. Maka Bunda Ayanda yang hari ini ya sedang berpuasa, sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, segera switch ya pikiran-pikiran kita yang akhirnya terjadi dengan perkataan kita, itu keluarkan saja dengan yang baik-baik saja agar menjadi apa? Menjadi nasib untuk anak-anak kita dan juga pasangan kita. Nah, artinya seperti yang saya sampaikan ya di buku, bahwa apapun sekolahnya yang penting orang tuanya ya. Artinya kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kalau kita sekarang belajar nih ilmu magnet rezeki, kita dulu nggak mendapatkan pelajaran bagaimana menata lisan kita gitu ya. Ternyata bisa mempengaruhi nasib dan rezeki keluarga kita. Akhirnya kita bisa mulai mengerem pikiran-pikiran kita dari pikiran yang kurang baik menjadi yang baik. Karena gini, rahasia kekayaan bahwasanya menguasai pikiran. Nah, Bunda Ayanda di bulan Ramadan ini, kira-kira adakah doa untuk anak-anak? Ya, pengen anaknya cepat lulus, pengen prestasinya baik, pengen pasangannya setia, pengen keluarganya sakinah mawadah warohmah. Nah, mulailah di momentum Ramadan ini ya, di momentum Ramadan ini kuasai pikiran itu. Ketika kita sedang berpuasa ya, di mana pikiran kita tuh menerima 2 juta informasi per detik dan akhirnya otak kita diolah ya menjadi 60.000 pikiran, dan 60.000 pikiran itu ada yang baik maupun ada yang positif. Maka kuasailah pengendalian itu, kuasai pikiran kita. Karena biasanya kalau tidak terkuasai ya, yang akan dipancarkan atau divibrasikan adalah hal-hal yang kurang baik ya. Maka dari 60.000 pikiran yang kurang baik diijabah, yang baik pun diijabah. Nah, artinya Ramadan ini kira-kira Anda mau menjadikan nasib anak-anak dan pasangan Anda lebih baik? Apa yang harus kita lakukan? Yeps, 100% berpikir baik dan berkata baik. Ketika kejadian tidak menyenangkan, keluarkanlah kata-kata yang baik, karena di bulan Ramadan itu lebih bertenaga. Ya, begitulah Teh Erna, bagaimana kekuatan pikiran dan perkataan kita bukan di bulan Ramadan aja, kadang menjadi kenyataan. Apalagi ketika kita berpikir dan berkata di bulan yang baik ini. Begitulah Teh Erna. Masya Allah. Ya. Jadi Bunda, kita bisa manfaatkan momen Ramadan ini ya Bun ya, untuk kekuatan pikiran kita dan lisan kita ya Bun ya. Betul sekali. Pesan ya Bun, saat saya sering mengikuti training-training magnet rezeki, Iya, betul. saya sering mendengar rahasia kekayaan adalah menguasai pikiran. Betul sekali. Bukan menguasai dompet ya, bukan atau menguasai ATM. ya. Oke, Gitu ya, Bun, ya? betul sekali. Oh, oke Bun, silakan dilanjut. Oke, karena gini, kata-kata itu kan adalah doa. Ya. Doa pasti Diijabah. diijabah. Nah, maka kebayang nggak di bulan Ramadan aja, Terna pernah nggak berpikir berkata apa yang akhirnya jadi kenyataan? Contoh deh. Sering banget. Sering banget. Misalnya lagi mikir apa, berkata apa, terus kejadian misalnya. Ya, misalnya makanan deh, makanan. Pengen gado-gado misalnya. Tahu-tahu tetangga ngasih gado-gado. Nggak ngomong kan? Nggak ngomong. Terbetik di pikiran doang kan? Iya, betul. Nah, itulah yang disebut kok di bulan biasa itu. Di bulan biasa, iya. Kebayang ini di bulan Ramadan, di mana bulan itu pengabulan doa. Maka lebih dahsyat lagi. Maka berpikirlah hati-hati dengan pikiran kita dan kata-kata kita. Jadi gini, perhatikan berikut ini. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu keluar menjadi ucapan kita. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena akan menjadi tindakan kita. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena itu diulang-ulang terus akan menjadi kebiasaan kita. Dan perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup, karena akan menjadi karakter kita. Nah, perhatikan ketika karakter kita, karena demikian menjadi nasib kita. Ternyata Teh Erna dari pernyataan-pernyataan yang tadi ya, iya, mulai dari pikiran, ucapan, akhirnya tindakan, terus tindakan yang diulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya menjadi nasib. Nah, ada cara termudah di bulan Ramadan ini.
Apa tuh Bunda? Kita bisa melakukan dimulai dari mana mengubah perilaku anak kita yang Ya. lagi ini belum baik. Dari mana tuh Bun? Mulai saja dari pikiran, Dari pikiran kita. Siap Bunda. Iya, karena gini, ketika kita terus berpikir, berkata bahwa anak kita nih misalnya bandel, nih ini belum disiplin kata ya. Kira-kira nasibnya anak kita apa? Bandel Bun. Jadi kenyataan nggak? Jadi Iya, kenyataan. walaupun misalnya kenyataannya nih dia belum baik, tapi terus kita ulang-ulang ini bager, mandiri, soleh, gitu kan? Kan kita tuh kadang-kadang suka suka diganggu ya pikiran kita tuh sama anak-anak kita ya. Wah, paket emasnya udah datang nih. Wah, desainnya bagus-bagus ya. Dapat apa lagi nih? Amplop. Ini, ada kartu ucapannya juga ternyata. Coba dipasang. Oke. Oke. Simple ya, nggak perlu cari kartu ucapan lagi. Oke. Ini enaknya buat siapa ya? Tulis ini untuk Ibu, dear Ibu, Happy Idul Fitri. Oke, ini untuk Ibu. Terus ini untuk Ayah, Happy Idul Fitri. Terus yang duanya lagi untuk adik, dear adik, Happy Idul Fitri. Satu lagi, dear adik, Happy Idul Fitri. Oke. Ternyata lebih praktis ya kalau beri THR-nya menggunakan emas. Jadi tinggal dikasih ke orang tersebut. Ya. Apalagi ketika lagi banyak masalah, bayaran ini belum ya. Kayaknya nguji banget Kayaknya tuh nguji anak-anak banget tuh. ya gitu ya. Nah, ketika pada saat nguji banget itulah waktunya kita seorang ibu berpikir apa yang kita inginkan dari anak kita. Misalnya dia belum mudah diatur. Dasar anak soleh, mudah diatur lah, keluarin tuh dengan tenaga kita. Oh gitu ya Bu. Iya, karena ingat kisahnya ibunya maling kundang itu kan marah banget ngutuknya Jadi batu. nah akhirnya anaknya Jadi batu. Belum kenal MR ya Bu? belum kenalin, belum training soalnya. training. Belum ada SAMR di Padang Belum, saat itu. belum. Jadi sekarang jangan salahkan mereka, anak-anak kita. Jadi jika sedari kecil mereka terbiasa melihat kesempatan ya, berusaha menjadikan kesempatan itu sebagai uang, dan jika menjadi kebiasaan atau habit kemudian menjadi karakter, lalu mereka mampu melihat peluang itu di tengah situasi, alhasil
nasib mereka akan menjadi entrepreneur suatu hari nanti. Masya Allah. Tuh ya. Lalu jangan salahkan nih anak-anak kita nih. Kalau dia terbiasa dibantu orang tuanya membaca Al-Qur'an, satu hari misalnya minimal 1 juz ya, atau satu hari minimal 1 halaman. Maka kebiasaan atau habit ini lama-kelamaan itu akan jadi karakter si anak. Nah, kalau belum baca Quran itu rasanya ada yang belum lengkap. Nah, alhasilnya nasib mereka pun akan menjadi hafiz-hafizo. Masya Allah. Ya, jadi makanya dari pikiran, perkataan, tindakan itu tuh mempengaruhi nasib anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, tapi ketika sebagai orang tua kita menginginkan nih anak kita bernasib baik ya, kita beri apa nutrisinya? Nah, kita beri nutrisi apa pikiran kita selama ini? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap? Nah, itulah yang akan menjadi pikiran dan perkataan kita, yang akhirnya jadi nasib. Demikian Teh Erna. Masya Allah, luar biasa ya Bun. Bagaimana peran pentingnya seorang ibu khususnya ya Bun ya, betul sekali. menjaga pikiran dan lisan kita agar berhati-hati sekali untuk mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya atau kekesalannya ya Bun ya. Betul sekali. Karena kalau udah tahu ilmunya itu bakalan menjadi nasib ya Bun. Yes. Oke Bunda, ada nggak kata-kata ajaib ya, mumpung bulan Ramadan nih, kata-kata ajaib yang mungkin bisa dipraktekkan untuk anak-anak ajaib yang ada di rumah ataupun para ayah bunda mungkin ya, sahabat magnet rezeki yang ada di rumah. Mumpung nih Bun, di bulan suci, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, apa nih Bun? Gini, saya belajar dari almarhum Syekh Ali Jaber waktu itu. Fenomena membuli kan seolah-olah sudah biasa ya. Iya, jadi Ternyata ada loh, obatnya membuli adalah memuji. Obat membuli adalah memuji. Iya, karena gini, apa yang membuat kita dan anak-anak kita membuli? Karena kita tidak terbiasa dari kecil dipuji. Yes, betul. Betul nggak? Betul. Kita nih, sejak kecil, apakah kita terbiasa dengan dipuji dengan ibu bapak kita dulu? Jarang ya? Oke. Nah, artinya jangan sampai itu terulang lagi ke anak kita. Yang akhirnya ketika seseorang itu tidak sering dipuji, maka yang dia lakukan adalah membuli. Nah, sekarang kita balikin lagi nih, ketika kita tahu ilmunya, berikan kalimat-kalimat yang baik untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak membuli di luar gitu. Nah, salah satu contoh kalimatnya, ucapkan di bulan Ramadan ini, boleh ditulis ya Bunda Yanda yang sedang mendengarkan ini, usapin ke kepala anak kita, atau pada saat mau tidur punggungnya gitu ya. Nih, mumpung Ramadan nih, disiplin katanya dipakai. Pertama ya, saya bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Coba kita bayangkan ya, ketika kita dulu jadi anak, terus kita tuh diginiin sama orang tua kita, terus dibilang begini, Bunda bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Bahagia nggak kira-kira? Bahagia banget. Berbunga-bunga nggak kira-kira? Pastinya berbunga-bunga. Yang tadinya males ngerjain PR jadi bahagia nggak? Jadi semangat. Jadi semangat, betul. Maka kalau kita waktu kecil nggak mendapatkan itu, lakukan aja sekarang dengan anak kita. Ya, itu kalimat pertama. Yang kedua, puji anak kita dan tunjukkan kecerdasannya. Misalnya dia jago gambar, ya jago gambar, terus kita foto, kita pajang, kita bilang kamu keren banget, kamu pinter banget dengan kecerdasanmu. Jadi cari kecerdasan dia, jangan cari kekurangannya. Ya, karena banyak sekali orang tua, misalnya bagi rapot ya, nilai matematikanya 5, nilai bahasa Inggrisnya 9. Orang tua tuh pasti banyaknya kira-kira ngelesin yang mana tuh? Yang lebih rendah Bun, yang nilainya. Matematika. Biar berharap itu bisa tinggi. Tinggi, betul. Iya. Padahal kalau dilesin rata-rata naiknya cuman paling kalau nggak 6, 7. Tapi kalau dilesin bahasa Inggrisnya nih, kekuatannya, kecerdasannya, kalau dia udah nilainya 9 ditambah lagi les, kira-kira jadi berapa? 10 plus. Yes. Itulah dia akan menjadi anak di atas rata-rata. Maka jangan paksa dulu nih anak-anak kita dengan yang bukan kecerdasannya gitu. Jadi puji anak kita gitu. Terus kalau lihat raport, puji aja yang A, yang B-nya, nggak usah ini C-nya kenapa nih, ini C-nya kenapa nih gitu, D-nya gimana nih gitu. Puji aja gitu ya. Kalaupun ini mah tingkatin lagi ya A, gitu aja ya. Terus yang ketiga nih, kata-kata ini, saya percaya kamu adalah anak yang jujur dan tidak suka berbohong. Tuh, ini jarang loh kita ngomong. Padahal kata-kata adalah ya, doa pasti diijabah. Bayangin itu bulan Ramadan tiap hari kamu adalah ya. anak yang jujur nak, kamu adalah anak yang tidak suka berbohong.
Pas mau sekolah cium dulu. Kamu anak yang jujur, kamu anak yang tidak suka berbohong. Maka ketika dia ingin melakukan suatu kebohongan atau ketidakjujuran, dia mulai ingat apa yang kata-kata orang tuanya katakan gitu. Nah, pernah melakukan itu, Bu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, makanya alhamdulillah ya, mudah-mudahan di Ramadan ini kita Amin. sering mengeluarkan kata-kata yang baik buat anak-anak kita ya. Lalu yang keempat nih ya, kehadiran kamu dalam keluarga ini menambah banyak kebahagiaan dan keberkahan. Nah, kita kan jarang ngucapin ke anak kita tuh, malah justru seringnya kok kamu jadi beban bunda terus sih gitu. Karena kayak ada setannya gitu loh Bun, mulut sama hati ini pengen ngucapin yang Jelek-jelek aja ya, nggak bagus itu. gitu. Oh, dasar anak nakal, dasar anak bandel kayak gitu loh ya Bun ya. Ya kita makanya kenapa keren banget ketemu ilmu magnet rezeki. Anak nakal kita ganti jadi apa? Anak baik. Belum baik ya. Terus kalau anak yang sifat jelek kita bilang apa? Sifat jelek-jelek, Anak kurang semangat. kurang semangat, Belum belum baik ya. juga gitu ya. Makanya alhamdulillah kita ketemu ilmu magnet rezeki ini ya. Oke, terus yang kata-kata kalimat yang kelima nih. Kamu anak hebat dan kehebatan kamu tidak ada batasnya. Masya Allah. Bayangkan kalau itu setiap hari ya Itu Bun. setiap hari dan anak kita dengar, kamu hebat dan kehebatan kamu tidak ada batasnya. Akhirnya kedepannya dia nggak akan pernah merasa bahwa aku bisa apa ya, aku mah apa atuh gitu. Karena terngiang dari balita itu udah terngiang kata-kata yang bagus dari ibu bapaknya gitu. Iya Bun. Ya, Karena memang yang sering diucapkan itu akan nyerap ke alam bawah sadarnya. Terutama perhatikan sekali lagi, apalagi ketika punya anak 0 sampai 7 tahun. Atau disebutnya dengan golden age. Itu alam bawah sadarnya masih kebuka, nyerap ke dalamnya. Jadi dia kayak spon. Jadi apa yang kita ucapkan kepadanya itu akan nancep menjadi dirinya. Seperti itu. Makanya kalimat terakhir, mungkin anak kita nggak putih ya, belum putih gitu ya. Mungkin anak kita belum mancung gitu kan ya. Tapi sebut saja kamu cantik, kamu gagah, kamu gelis, bahasa orang Sunda gitu ya. Kamu manis gitu ya. Terus ayah sama bunda suka dengar suara kamu gitu. Nah, jadi tingkatkanlah rasa percaya diri itu kepada anak-anak kita lewat kata. Karena itu yang akan menjadi imun dan suplemen dasar untuk mereka bisa percaya diri. Oh, Masya Allah, luar biasa. Hanya dari kata-kata saja itu bisa langsung nyerap ke alam bawah sadar anak dan itu bisa merubah karakter dan sekaligus nasib si anak ya Bun ya. Siap-siap Bunda, Masya Allah. Jadi dia akan menjadi anak-anak yang ketika orang tuanya mengungkapkan gitu. Karena gini, zaman dulu kita kan nggak terbiasa untuk diungkapkan rasa sayang dan kasih ya. Iya. Ya. Tuh. Kenapa kita nggak mulai dari kita? Kita adalah orang tua pengamal ilmu magnet rezeki. Di Ramadan ini momen terbaik untuk kita mulai berkata-kata baik, nggak cuma kepada customer kita, prospekan kita, mitra-mitra kita, tapi mulailah mengungkapkan kalimat-kalimat yang tadi tuh itu kepada anak-anak kita. Karena nanti gini, ketika kita besar, ketika anak kita besar nanti dan kita pasti menua, mereka tak akan sungkan-sungkan untuk menjaga kita. Karena rasa sayangnya udah nyampe sejak kecil. Karena apa? Karena lisan kita sebagai seorang ibu. Begitu Teh Erna. Berlaku juga untuk pasangan kita ya Bun ya. Betul sekali. Masya Allah. Apapun kekurangan dan kelebihan pasangan kita, kalau kita ucapkan setiap hari dengan kata-kata positif, pikiran positif, insya Allah akan terubahkan ya Bun ya, secara otomatis dari Allah ya Bun ya. Betul. Artinya kita masih punya harapan ya Bun, di bulan Ramadan ini kita bisa mengubah nasib anak-anak kita melalui lisan dan pikiran kita ya Bun. Betul sekali. Agar di bulan Ramadan ini kita sebagai orang tua kebetulan bisa juga didatangkan sama Allah anak yang soleh-solehah ya. Dan juga kalau gitu Bunda, kita ada muhasabah nggak ya untuk kita nih ayah dan bunda di rumah termasuk saya gitu ya, yang sudah terlanjur menjadi orang tua kebetulan gitu ya, dan ingin sekali merubah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita melalui pikiran dan lisan kita Bunda. Oke, kalau gitu kita tutup dengan kita merenungi ya. Siap Bunda. Setahun ini sebelum ketemu Ramadan ya, karena udah Ramadan tahun lalu. Setahun kita punya perisai tentang lisan dan kata-kata ke anak kita.
maka waktu terbaik kita untuk bermuhasabah tentang dosa pikiran dan perkataan. Oke. Renungkanlah lisanmu, nasibmu. Janganlah kalian menyumpahi diri kalian, dan jangan pula menyumpahi anak-anak kalian dan harta kalian. Kalian tidak mengetahui saat permintaan doa dikabulkan, sehingga Allah mengabulkan sumpah tersebut. HR Muslim. Dalam buku yang saya tulis di Keluarga Ajaib yang selalu ditolong Allah, saya menuliskan tentang perenungan bagaimana lisan menjadi nasib. Kami kadang belum ingat, sebagaimana yang Umar bin Khattab katakan, bahwa tidak hanya ada anak yang bisa durhaka, tapi orang tua pun bisa durhaka kepada anak-anaknya. Sebagai bentuk kita memperbaiki lisan kita untuk menutup bab ini, maka kita renungkan sejenak permohonan maaf salah seorang ibu kepada anaknya. Maafkan ibu nak, karena ibu masih belum bisa menjadi ibu yang baik sampai dengan hari ini. Kegelisahan sesungguhnya harusnya bukan hanya pada nilai rapotmu atau berapa rankingmu, tapi juga sebagaimana baiknya sikapmu, sesantun apa tutur katamu, dan itulah adalah tugas ibu dalam mendidik karaktermu. Nah, ibu pernah kecil. Ibu pernah sangat menjengkelkan bagi nenekmu. Harusnya ibu bisa mengambil pelajaran bahwa ibu pernah berada di posisimu dan harus merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Maka, maafkanlah ibu nak. Dimarahi itu sakit dan kurang nyaman di hati. Lebih sakit lagi jika ditambah dengan cubitan, pukulan, dan tatapan kekecewaan. Padahal engkau hanya ingin meminta sesuatu yang belum bisa engkau lakukan sendiri. Maafkan ibumu nak, maafkan. Karena menuntutmu menjadi baik, tapi tidak memberi contoh yang baik. Ibu sangat takut menyalahgunakan lisan dalam mengataimu dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Padahal setiap kata ibu adalah doa. Harusnya ibu ingat itu. Ya Allah, di bulan Ramadan ini, ingin rasanya memeluk erat anak kami saat ini dan berbisik di telinganya. Maafkan kami ya nak, manusia dewasa yang sering menjolimimu, sering ngegas, sering marah kepadamu. Maafkan kami ya nak, kami adalah orang tua yang seringkali tidak bisa memahami maksudmu. Mungkin itu semua karena hati kami yang belum terlalu bersih, sehingga seringkali tidak melihat sucinya jiwamu. Saat dititipi kamu nak, ibu tak punya ilmu, ibu tak punya pondasi, sehingga mendidikmu ala kadarnya. Sekarang ibu paham kenapa kamu bisa seperti ini. Semoga belum terlambat bagi ibu untuk memperbaiki diri sebagai orang tuamu di Ramadan ini. Sudikah kiranya engkau memaafkan ibumu nak? Setelah setiap hari dirimu menjadi sasaran empuk kemarahan kami. Setelah seringkali kami merasakan lelah menjadi orang tuamu. Setelah seringkali kami merasa tidak beruntung memiliki anak sesuci dirimu. Semoga masih ada pintu maaf buat kami ya nak. Darimu dan darinya, Zat yang mengamanahkanmu kepada kami. Izinkan ibu memperbaikimu, memperbaiki diri mulai hari ini. Mulai dari pikiran ibu dan kata-kata yang keluar dari mulut ibu. Sehingga itu semua akan menjadi nasibmu kelak. Maka di Ramadan ini, maafkanlah ibu ya nak. Semoga anak-anak kita
membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk kita orang tua yang masih dalam tahap belajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya dengan Bunda Dina Indriani. Alhamdulillah ayah dan bunda, sahabat magnet rezeki dimanapun berada. Tadi kita sudah sama-sama bermuhasabah bersama Bunda Dina ya. Mudah-mudahan apa yang Bunda Dina sampaikan ya menjadi wasilah kita sebagai orang tua agar bisa mendidik anak-anak kita dengan sepenuh hati, dengan menjaga pikiran kita dan lisan kita. Alhamdulillah episode kali ini luar biasa. Bunda Dina, kami ayah dan bunda sahabat magnet rezeki di rumah termasuk saya mengucapkan terima kasih atas sharing minggu ini yang sangat luar biasa dahsyat kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjaga pikiran dan lisan kita agar bisa mendatangkan nasib yang baik pada anak-anak kita ya. Mudah-mudahan Bunda Dina sehat selalu. Amin, amin. Diberkahi umurnya, usianya, rezekinya, didatangkan keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ayah dan bunda, sahabat magnet rezeki dimanapun berada, di episode selanjutnya Bunda Dina akan membahas materi yang tak kalah dahsyatnya, yaitu bagaimana ilmu magnet rezeki diterapkan kepada anak-anak ya, sebagai bonding ayah dan bunda untuk belajar ilmu magnet rezeki ya. Nanti minggu selanjutnya kita akan membahas komik yang menjadi salah satu mahakaryanya Bunda Dina yang berjudul Ayo Jadi Ajaib ya. Untuk itu nantikan episode selanjutnya bersama Bunda Dina dan Magnet Rezeki. Terima kasih, saya Erna Yulia pamit undur diri bersama Bunda Dina. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.